fokus pada platform digital untuk kegiatan donasi berbasis website. Langsung saja kita fokus ke proyek. Untuk tutorial ini kami beri nama berbagi. Untuk pekerjaan proyek ini dimulai pada tanggal 9 September 2025 dan berakhir perkiraannya itu di tanggal 8 Desember 2025. Untuk proyek manajernya itu ada Muhammad Fahri, TS, dan sponsor. Untuk sponsor pada proyek ini ada Yayasan Sosial dan juga Dinas Sosial. Kemudian pada bagian latar belakang, proyek ini tentunya memiliki kebutuhan bisnis untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam kegiatan donasi. Itu saat ini kegiatan donasi yang ada di Indonesia memang sudah banyak difasilitasi, namun sebagian besar masih terbatas pada donasi berupa bentuk uang saja. Padahal dalam kehidupan masyarakat bersosial, kebutuhan masyarakat itu tidak hanya berupa uang, namun juga membutuhkan barang dan jasa. Misalnya masyarakat membutuhkan bantuan logistik atau tenaga sukarela seperti tenaga medis, biologis, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kebutuhan inilah kami melihat adanya kebutuhan bisnis untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam kegiatan donasi. Oleh karena itu, kami mengembangkan suatu platform atau sistem yang kami bernama berbagi, suatu platform yang membutuhkan masyarakat untuk berdonasi dalam 3 bentuk sekaligus, yaitu berupa uang, barang, maupun jasa. Tujuan dari ini pertama untuk mempermudah donatur dalam menyalurkan bantuan sesuai kemampuan mereka. Kedua, memperluas jangkauan penerima manfaat baik dari individu maupun lembaga sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui laporan real-time terkait penggunaan donasi. Dengan sistem ini, kami harap masyarakat semakin percaya untuk berdonasi karena setiap bantuan dapat dilacak dan dilihat perkembangannya secara langsung. Kemudian lanjut ke bagian project scope. Dalam pengembangan proyek ini, kami telah membatasi ruang lingkup dari proyek. Beberapa poinnya, pertama ada sistem ini hanya mendukung 3 jenis saja, 3 jenis donasi, itu ada uang, barang, dan jasa. Kemudian sistem ini juga tersedia integrasi dengan metode pembayaran digital berupa kris, e-wallet, dan virtual account. Kemudian yang ketiga, menyediakan fitur transparansi donasi di mana pengguna bisa melihat progres dana, barang, dan jasa yang sudah terkumpul. Dan terakhir, sistem ini juga menyediakan fitur pengajuan program donasi oleh penerima dan kemudian diverifikasi oleh admin. Nah, dari ruang lingkup yang telah disebutkan tadi, hasil yang kami capai dari proyek ini yang pertama ada website utama untuk penggalangan donasi berbasis FGS, kemudian fitur donasi uang dengan integrasi sistem pembayaran digital, kemudian ada fitur donasi barang lengkap dengan form input, foto, dan lokasi dari drop point-nya, fitur donasi jasa yang mencakup jadwal serta jenis keterampilan yang ditawarkan, terus ada dashboard untuk monitoring dan verifikasi data donasi, dan terakhir ada laporan transparansi yang dapat dilihat oleh publik secara real-time. Lanjut, nah tentunya kan setiap proyek itu memiliki resiko dan juga beberapa asumsi. Di sini kami mengidentifikasikan beberapa resiko, 2 resiko. Yang pertama ada kurangnya kepercayaan terhadap sistem baru tentunya, serta banyaknya persaingan dengan platform donasi yang sudah lebih terkenal sebelumnya. Sedangkan untuk asumsinya, itu yang pertama, aplikasi ini masih berbasis web dan belum tersedia dalam bentuk pembayaran. Kedua, integrasi pembayaran masih menggunakan sandbox atau simulasi pendaftaran awal. Ketiga, sistem membutuhkan koneksi internet yang stabil. Dan terakhir, donatur maupun penerima bersedia memberikan data yang valid. Kemudian lanjut ke finansialnya. Nah, untuk perjalanan proyek ini tentunya kami sudah memperkirakan estimasi biayanya. Untuk petani itu kurang lebih sekitar 150 juta rupiah untuk perjalanannya. Biaya tersebut
milestone-nya ini kurang lebih kami menjalankan proyek ini kurang dari 3 bulanan, yaitu dimulai di tanggal 9 September dan perkiraannya itu selesai di tanggal 8 Desember 2025. Untuk tahapan-tahapannya itu ada 8 tahap. Yang pertama, penyusunan project management, itu targetnya itu di tanggal 9 September 2025 dan actual date-nya itu selesai di tanggal 10 September. Kemudian ada analisis kebutuhan dan sistem, itu di tanggal 20 September, desain UX di 8 Oktober, pengembangan sistem di 7 November, integrasi dan testing di tanggal 20 November, dan quality assurance di tanggal 26, development dan launching-nya itu diperkirakan di tanggal 4 Desember 2025 dan terhadap penutupan proyek pada tanggal 8 Desember 2025. Kemudian untuk proyek timnya, tim kami ini terdiri dari beberapa anggota yang dimana anggota tersebut sudah memiliki perannya masing-masing. Yang pertama ada project manager yaitu Muhammad Fahri. Bentuk UI UX-nya itu UI UX dan juga front end dipegang oleh Yasinta, back end-nya itu oleh Kak Ika, dan full stack development-nya oleh Muhammad Fahri. Kemudian proyek ini tentunya sudah didukung oleh beberapa pihak sponsor seperti ada Yayasan Sosial dan Sosial. Kemudian ada tim yang lainnya juga. Oke, selanjutnya pada selanjutnya ini kami menampilkan work breakdown structure atau disingkat WBS dari project Ruang Berbagi. Di WBS ini menggambarkan seluruh tahapan pekerjaan yang kami lakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, mulai dari project manajernya sampai ke tahap penutupan proyeknya. Di WBS ini ada 8 tahapan. Di project management itu ada 2 level. Tahapannya itu ada penyusunan project charter, kemudian kick off meeting proyek. Ketiga, melakukan monitoring progress serta mengkoordinasi tim dan stakeholder supaya setiap kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian kedua ada tahap analisis kebutuhan dan desain sistem. Di sini yang pertama kami mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, menganalisis kompetitor, dan menyusun kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, serta menyusun dokumen spesifik sistem, dan yang terakhir mendesain arsitektur sistem sebagai dasar pengembangan. Ketiga itu ada desain UI UX. Pada tahapan pertama kami membuat frame awal untuk websitenya, kemudian desain awal prototipe-nya, kemudian yang ketiga ada user testing awal prototipe, yang keempat ada finalisasi dari desain UI UX. Tahapan yang keempat itu ada tahap pengembangan sistem. Di tahap pengembangan sistem ini kami membreakdownnya menjadi 3 level. Level kedua itu ada front end development dan juga back end development. Mana pada front end development itu meliputi beberapa tahap, yaitu ada pembuatan halaman utama, kemudian fitur uang barang maupun jasa, serta ada pembuatan halaman dan transparansi. Kemudian pada bagian back end itu meliputi stop server dan database-nya, pembuatan API, integrasi pembayaran sistem, verifikasi program, dan terakhir manajemen akun dan juga adminnya. Kemudian tahapan yang kelima itu ada integrasi dan testing. Pada tahap integrasi dan testing ini kami menggabungkan antara front dan juga back end. Kemudian melakukan pengujian fungsionalitas serta user acceptance test atau UAT. Yang keenam, tahap QA yang mencakup mereview kode, kemudian audit kode sistem, dan penyusunan laporan QA untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan secara stabil sesuai dengan standar. Yang ketujuh itu ada tahap development dan launching dari aplikasi, di mana kami menyiapkan sebuah produk untuk melakukan launching aplikasi serta menyusun dokumentasi teknis dan panduannya atau user development.
penyusunan laporan akhir untuk sponsor, serta serah terima pada pihak yang terkait. Selanjutnya ada Facebon. Di sini kami menampilkan diagram Facebon, yakni diagram ini guna menganalisis potensi kegagalan platform dari ruang berbagi dalam menarik donatur. Diagram ini kami buat untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang bisa mempengaruhi keberhasilan platform, supaya sejak awal kami sudah bisa mengantisipasi dan mencari solusinya. Dalam analisisnya, kami dalam analisisnya ini terdapat 6 kategori utama, yakni penyebab itu ada dari pihak teknologi, metode, manusia, material, pengaturan maupun dari pihak lingkungan. Pertama, dari teknologi, ini platform sistem. Beberapa potensi masalah yang muncul itu yang pertama ada performa platform yang buruk, kemudian ada pada keamanan data pengguna yang rendah, serta desain tampilan UI UX yang bisa membingungkan si pengguna. Selain itu, fitur inti yang sering bermasalah. Hal ini juga bisa menurunkan kepercayaan pengguna dan menghambat donasi. Kemudian yang kedua itu ada metode untuk proses dan manajemennya. Dari sisi metode dan manajemen ini, risiko yang mungkin muncul itu yang pertama ada proses verifikasi yang rawan manipulasi, kemudian alur distribusi bantuan yang lambat, serta strategi pemasaran yang tidak efektif. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan menurunnya partisipasi dari pengguna. Faktor yang ketiga itu dari pihak manusia, entah itu dari tim maupun dari si pengguna. Beberapa kendala yang mungkin muncul, yang pertama kurangnya komunikasi dengan tim internal, kemudian pembuatan kampanye yang sudah dilakukan oleh pengguna. Maksudnya itu jika kita ini loh mau buat promosi di platform itu, misalkan ada seseorang yang butuh bantuan tapi prosesnya itu bikin kita ribet, hasilnya kan pengguna itu malas nih, sulit-sulit. Kemudian yang ketiga itu ada proses donasi yang terlalu rumit. Selain itu, ekspektasi stakeholder yang tidak realistis. Hal ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara kemampuan tim dan kebutuhan dari pengguna. Kemudian ada dari material, ini konten dan domain informasi. Dari sisi material ini, kegagalan bisa disebabkan karena konten kampanye yang tidak menarik simpati para donatur. Kemudian laporan donasi yang tidak transparan, serta informasi kredibilitas platform yang kurang jelas. Hal inilah yang dapat mengurangi rasa percaya dan juga partisipasi terhadap platform ini. Kemudian kelima itu ada pengukuran data dan metrik. Potensi kegagalannya bisa terjadi karena tidak adanya analisis perilaku pengguna, serta target keberhasilan yang tidak jelas. Dan yang ketiga, tidak tersedia kanal feedback dari pengguna. Jadi, tanpa data yang akurat, tim sulit melakukan evaluasi dan juga pengembangan sistem selanjutnya. Dan yang terakhir itu dari segi lingkungan, pasar dan eksternal. Dari segi lingkungan itu bisa seperti persaingan dengan platform lain, kemudian regulasi pemerintahan yang ketat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap donasi online yang masih rendah. Nah, faktor-faktor inilah yang harus diantisipasi dengan strategi promosi dan kolaborasi yang tepat supaya tetap relevan dan dapat dipercaya oleh pengguna. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Ini adalah Gantt chart. Jadi pada Gantt chart yang ditampilkan di sini ini terdiri dari 8 kegiatan utama, yaitu project management, terus analisis kebutuhan dan desain sistem, desain UI UX, pengembangan sistem, integrasi dan testing, terus quality assurance, yang ketujuh development and launching, yang kedelapan adalah penutupan proyek. Dan
Untuk project management di sini durasinya 10 hari. Ini berfokus pada penyusunan dokumen, koordinasi serta evaluasi proyek sebelum proyeknya itu dijalankan. Terus yang kedua itu analisis desain dan sistem, di sini ada 8 hari. Lalu desain UI UX itu ada 12 hari. Dari pengembangan sistem itu 30 hari, integrasi dan testing 13 hari, quality assurance 6 hari, deployment and launching 8 hari, dan terakhir penutupan proyek itu 4 hari. Jadi dari selanjutnya di sini ada grafik juga. Jadi dari grafik ini terlihat dari tanggal 9 September 2025 dan direncanakan selesai di 8 Desember. Durasinya sekitar 3 bulan. Dan di sini untuk front end dan back end itu dijalankan hampir berbarengan. Dan ini untuk milestone-nya. Jadi project disetujui itu tanggal 12 bulan 9. Terus analisis kebutuhan selesai itu rencana tanggal 26 bulan 9. Desain UI UX selesai itu tanggal 8 bulan 10 dan seterusnya. Ini untuk grafik dari milestone itu sendiri. Selanjutnya ini ADM. Jadi ini adalah yang namanya kode dari aktivitasnya. Ini nama aktivitasnya, lalu durasi dan tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini activity list-nya. Lalu ini ada tabel ADM-nya. Ini kodenya dan ini ketergantungannya. Di sini ada grafiknya dari ADM itu sendiri. Itu dimana ini 1.1, lalu ke 1.2, lalu ke 1.3, lalu ke 1.4. Di sini menjelaskan bahwa garis yang berwarna merah ini adalah jalur kritisnya. Dan total keseluruhan jalur kritis totalnya itu ada 79 hari. Jadi rencana aplikasi ini atau project ini diselesaikan itu dalam 79 hari. Seperti itu. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya ada PDM atau Precedence Diagram Method. Ini adalah PDM dari proyek ruang berbagi. Diagram ini menjelaskan urutan dan hubungan antar aktivitas proyek, mulai dari penyusunan project charter, analisis kebutuhan dan desain sistem, pembuatan prototipe UI UX, pengembangan front end dan back end, pengujian fungsionalitas dan UAT, quality assurance, hingga tahap deployment dan penutupan proyek. Melalui PDM ini, kita dapat melihat jalur kritis. Jalur kritis pada proyek ini adalah 91 hari, dan estimasi durasi setiap aktivitas yang mendukung kelancaran proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Earned Value Management. Kami menggunakan metode ini untuk memantau kinerja biaya dan jadwal proyek. Dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan, berikut adalah data utamanya. Yang pertama, CPI-nya kami mendapatkan nilai 0,86.
Artinya efisiensi biaya hanya 86%, yaitu biayanya yang aktual itu lebih besar dari rencananya. Selanjutnya untuk SPI, kami mendapatkan nilai 0,68. Artinya proyek baru menyelesaikan 68% dari pekerjaan yang direncanakan, menandakan keterlambatan. Kemudian untuk CV di sini minus 17 juta. Artinya terjadi defisit biaya sebesar 17 juta. Kemudian untuk SP di sini minus 48 juta, yang artinya keterlambatan kami itu setara dengan nilai pekerjaan 48 juta. Selanjutnya untuk EAC di sini ada nilainya 174,4 juta. Artinya estimasi total biaya proyek meningkat dari 150 juta menjadi 174,4 juta rupiah. Dan yang terakhir ada ETD. Di sini nilainya kurang lebih 4,4 bulan, yang artinya waktu penyelesaian diperkirakan molor sekitar 1,4 bulan dari rencana awal. Interpretasinya, proyek ruang berbagi saat ini sedikit terlambat dan mengalami peningkatan biaya, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Langkah perbaikannya akan difokuskan pada percepatan pengembangan sistem dan efisiensi dalam tahap testing serta quality assurance.